Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai KMC Lovers, berjumpa lagi sama saya Amanda Dwi Agra, TTK Klinik Mamikasa. Oh ya teman-teman, hari ini sebelum saya berbincang-bincang, saya nggak sendirian nih. Di sebelah saya ada salah satu dokter gigi di Klinik Mamikasa, yang sering sekali loh dinanti-nantikan. Jadi untuk hari ini, Amanda mau mengajak teman-teman semua berkenalan sama dokter gigi yang di sebelah saya. Nah, dokter gigi ini bernama Dokter Gigi Provisia M. Biomed. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita tanyakan profil dokter ya. Selamat pagi, Selamat dok. pagi, Mbak Pagi. Amanda. Oke, dokter. Sehat, dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh ya, dok. Banyak nih teman-teman yang suka tanya nih, bagaimana sih profil dokter giginya di Klinik Mamikasa dan boleh diceritakan dok sama saya. Kalau saya kebetulan lulusannya dari Universitas Brawijaya, Mm-mm. kemudian melanjutkan studi S2 juga di Brawijaya, dan alhamdulillah juga bekerja di Universitas Brawijaya. Kemudian saat ini alhamdulillah berkesempatan untuk pindah sementara ke Palembang untuk kerja juga di Klinik Mamikasa. Oke teman-teman, jadi keren banget kan dokter gigi di Klinik Mamikasa ini nggak main-main loh lulusannya. Bener nggak? Nah, jadi dokter, Amanda mau tanya sama dokter. Sering sekali pasien itu tidak tahu kapan mereka harus perawatan giginya. Betul. Jadi memang kebanyakan pasien tidak tahu begitu, kapan sih saya harus datang ke dokter gigi, ini sudah perlu datang ke dokter gigi atau belum Iya. begitu. Makanya kali ini kita akan bahas ya Mbak Amanda Iya. bareng-bareng. Nah, KMC Lovers, pas banget hari ini Amanda sama dokter mau bahas tanda-tanda kamu harus ke dokter gigi. Nah, di sini dokter akan jelasin sama kalian semua gimana sih kita tuh harus perawatan giginya. Jadi gimana, Dok? Oke, jadi kita mulai dari tanda yang pertama ya. Oke. Jadi tanda yang paling sering atau wajib nih orang datang ke dokter gigi adalah ketika giginya berlubang. Jadi gigi lubang ini menjadi salah satu keluhan yang sering dialami oleh pasien. Nah, pasien yang mengalami lubang gigi ini wajib datang ke dokter gigi karena lubang gigi sendiri menjadi salah satu penyebab adanya sakit gigi gitu. Oke. Amanda mau tanya nih, Dok ya. Lubang gigi apa aja sih macam-macamnya? Oke, kalau macamnya biasanya kita bagi berdasarkan keparahan. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu. Kalau yang ringan ini biasanya pasien tidak ada keluhan, jadi merasa giginya masih baik-baik saja. Sedangkan yang sedang itu biasanya ada sedikit rasa ngilu atau sakit begitu ketika kemasukan makanan. Sedangkan yang berat tanpa pemicu apapun pasien sudah merasa sakit pada giginya, biasanya semalaman gitu. Oh iya iya dok. Oh iya, cara perawatannya apakah berbeda dok? Apa maksudnya beda pada masing-masing Hmm. keluhan gimana? Kalau untuk perawatannya jelas berbeda. Jadi kalau giginya lubangnya masih ringan, itu Mm-mm. kita bersihkan kemudian tambal saja begitu. Kalau misalnya dia keluhannya sudah lubangnya kategori yang sedang, biasanya kita ada beberapa lapis begitu ya untuk tambalannya. Sedangkan kalau misalnya sudah berat, biasanya kita ada perawatan tertentu, misalnya kita bersihkan sampai saluran akarnya, atau bahkan kalau tidak memungkinkan untuk dicabut, kalau tidak memungkinkan untuk ditambal, maksud saya itu kita lakukan pencabutan. Gitu. Oke. Nah untuk yang macam-macam yang kedua itu gimana dok? Kalau yang kedua tadi kan yang sedang ya, jadi biasanya kita lapis dulu tambalannya, jadi tidak bisa kita langsung tambal. Biasanya ada beberapa lapisan tertentu gitu. Oke. Nah untuk yang gigi nyilu Oke. itu gimana sih dok? Oke, jadi tanda yang kedua itu gigi ngilu ya, yang memang sering dikeluhkan oleh pasien. Ya. Gigi ngilu sendiri adalah rasa seperti sensitif begitu Mbak Amanda. Baik itu terkena makanan yang panas ataupun dingin ataupun asam begitu ya. Jadi pemicunya itu dari luar biasanya. Iya.
seperti kita kayak makan pempek loh, ya. Betul. Makan pempek itu kan mengandung asam ya, Iya, Dok ya. dari cukonya itu Iya, ya. dari Heeh. cuko. Nah, untuk penanganannya gimana sih, Dok? Kalau penanganannya biasanya kita lapis dengan bahan tertentu di bagian gigi yang sensitif itu. Jadi sebab utamanya itu karena gusi biasanya yang turun akibat penyikatan gigi yang tidak sesuai atau tidak benar begitu. Jadi biasanya kita lapis dengan bahan tertentu atau kita tambal. Oke. Nah, untuk macam-macam yang ketiga gimana, Dok? Jadi ada keluhan yang pasien harus datang ke dokter gigi itu adalah karang gigi. Iya. Jadi karang gigi ini sering sekali ya Iya, menjadi penyebab ya. Di sering sini banget, juga Dok. banyak kan Iya, ya Mbak banyak. Amanda. Jadi karang gigi ini salah satu penyebab gigi goyang misalnya. Kemudian bau mulut misalnya. Jadi karang gigi ini menjadi salah satu pemicu beberapa kelainan-kelainan yang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien yang ada keluhan karang gigi, jadi bisa langsung datang ke dokter gigi. Iya, jadi untuk kalian yang mau untuk bersih karang gigi ataupun scaling wajib banget ke klinik Mamikasa. Betul. Ya nggak, Dok? Betul banget. Nah, untuk yang keempatnya gimana sih, Dok? Keempat ada apa ya? Gigi goyang ya? Iya, gigi goyang. Betul. Jadi gigi goyang ini sebabnya macam-macam juga Mbak Amanda. Jadi bisa karena dia jatuh ya misalnya atau terkena trauma. Kemudian bisa juga karena kebiasaan sehari-hari yang kurang baik atau mungkin karena uh, karang gigi tadi gitu. Atau kalau misalnya anak-anak itu biasanya proses pergantian gigi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gigi goyang itu segera datang ke dokter gigi agar bisa dievaluasi penyebabnya apa, kemudian kita berikan perawatan. Iya, betul sekali, Dok ya. Oh ya, Dok, Amanda mau tanya, banyak pasien itu yang mengeluh giginya sering nggak rapi, terus yang berdesakan itu gimana sih solusinya menurut dokter? Oke, kalau gigi yang berdesakan atau tidak rapi itu solusinya adalah dengan pemasangan behel, biasanya Pemasangan begitu. behel. Betul. Oke, teman-teman semua. Jadi di klinik Amikasa itu untuk pemasangan behel bisa banget. Jadi buat kalian yang semuanya yang untuk pemasangan behel itu bisa banget di sini sama dokter Provisia. Nah, oh ya dok, saya mau tanya, apa aja sih jenisnya dok? Kalau jenisnya itu biasa kita sebut cekat dan lepasan ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu kapan kita pakai yang lepasan, kapan kita pakai yang cekat begitu. Salah satunya misalnya dia umurnya masih di bawah 15 tahun, giginya masih ada gigi susunya. Nah, itu biasanya direkomendasikan untuk menggunakan alat orto ya atau alat behel yang lepasan begitu karena dia masih masa tumbuh kembang begitu. Kalau misalnya dia udah dewasa, memang disarankan untuk yang kawat yang permanen begitu atau yang cekat. Nah, untuk perawatan gigi itu dok ya semacam behel tadi itu butuh waktu jangka berapa lama? Nah, ini disesuaikan dengan kondisi atau pasiennya masing-masing begitu. Karena kondisi berdesakan satu pasien dengan pasien yang lain kan pastinya berbeda. Jadi nanti akan kita evaluasi terlebih dahulu. Jadi kita ukur, kemudian kita lihat posisi giginya, kemudian mana saja gigi yang akan kita atur posisinya. Nah, itu mempengaruhi berapa lama perawatan. Kalau berdesakannya dia ringan dibandingkan yang berdesakan parah, pasti kan jangka waktunya berbeda ya Mbak ya. Betul. Begitu. Kemudian rajin kontrol atau tidak, rajin diaktifasi atau tidak, itu juga mempengaruhi perawatannya gitu. Iya betul. Jadi untuk kalian semua yang mau perawatan gigi di klinik Mamikasa itu bisa. Jadi untuk kalian yang mau perawatan gigi dan semuanya bleaching, ada scaling, dokter ya, pemasangan behel juga ada di sini. Oh ya dok, kita juga kan ada nih untuk pemasangan gigi palsu. Betul. Nah, jadi Amanda mau tanya gimana sih dok perawatannya untuk gigi palsu? Oke, kalau gigi palsu sendiri itu diindikasikan untuk pasien yang giginya hilang ya, atau sebutannya udah ompong, nggak ada giginya begitu. Nah, untuk perawatan gigi palsu ini memang harus segera dilakukan agar tidak ada kelainan atau timbul gejala-gejala lain yang memperparah kondisi gigi. Iya, betul sekali. Nah, dari macam-macam yang tadi, mungkin ada lagi dok yang perlu dokter sampaikan? Kalau untuk gigi palsu ya ini tepatnya, jadi gigi palsu itu
tidak harus dia full begitu yang atas bawah seperti orang tua itu. Jadi meskipun hanya hilang satu gigi itu bisa diganti dengan gigi palsu. Nah, untuk indikasinya apa nanti setiap pasien kita sesuaikan. Misalnya yang hilang gigi depan, jadi biasanya kita kasih jembatan yang satu gigi untuk gigi depan saja begitu. Kalau misalnya hilangnya itu beberapa gigi, biasanya kita kasih lepasan yang beberapa gigi. Kalau misalnya hilangnya full seperti orang tua itu, biasanya kita kasih yang full, lepasan yang full begitu. Iya, Jadi ada macam-macam betul. banget Mbak berdasarkan pasien masing-masing gitu. Iya, betul. Nah, teman-teman, jadi sudah dijelasin sama dokter Fafisia bahwa kita memang harus periksa gigi kita supaya sehat dan bersih. Betul. Betul ya, Dok ya? Betul banget. Jadi buat sahabat KMC, untuk perawatan gigi wajib banget ke klinik Mami Kasa karena dokternya berpengalaman dan pelayanannya juga oke. Dan pelayanan di sini juga sangat memuaskan. Jadi untuk kalian semua yang mau perawatan gigi ataupun yang lainnya juga bisa banget di klinik Mami Kasa. Dan tunggu apa lagi buat kalian semua yang mau perawatan gigi, jangan lupa ke klinik Mami Kasa. Oke, mungkin sekian saya tutup ya. Tutup ya, Dok ya? Iya, silakan. Oke. Terima kasih Mbak Amanda. Iya, makasih juga untuk Sama-sama, dokter sama-sama. yang sudah hadir di podcast hari ini. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.